Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bagaimana caranya? Pertama itu menjaga stok kebutuhan masyarakat tetap ada, kemudian bagaimana distribusi barang yang dari Makassar maupun dari Surabaya tetap dia lancar masuk ke Bogor. Yang juga diadopsi oleh PMR itu adalah fitur-fitur yang apabila dihidupkan atau diaktifasi itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi lebih unggul dari yang lain yang tidak mengaktifasi. Selamat pagi dari kawasan Bukit Olio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tekan harga telur ayam, Perindak Bau-Bau upayakan jaga stok dan distribusi barang. Wali Kota Bau-Bau Lode Ahmad Muniansa menyebutkan pentingnya pendidikan ekstrakurikuler dalam menyiapkan generasi emas bangsa. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Jumat 2 September 2022. Sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkini terkait kasus COVID-19 di tanah air. Data harian sebaran COVID-19 per 1 September 2022 menunjukkan penambahan kasus baru sebanyak 4.094 kasus. Angka ini turut menambah akumulasi kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 6.362.902 terhitung sejak Maret 2020. Penambahan juga terjadi pada kasus sembuh sebanyak 4.834 sehingga akumulasinya menjadi 6.160.877. Sayangnya kasus meninggal juga menunjukkan kenaikan sebanyak 25 sehingga akumulasinya menjadi 157.591. Penambahan kasus meninggal paling banyak dilaporkan dari Jawa Tengah dengan penambahan 5 kasus, disusul DKI Jakarta dengan 4 kasus pasien yang wafat karena COVID-19. Kasus aktif hari ini mengalami penurunan sebanyak 774 sehingga total menjadi 44.434. Data yang menunjukkan jumlah spesimen sebanyak 86.950 dan suspek sebanyak 5.881. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Berita yang pertama, tekan harga telur ayam, Perindak Bau-Bau upayakan jaga stok dari distribusi barang. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Tidak bisa dipungkiri pasar di Kota Bau-Bau menjadi salah satu penyuplai kebutuhan pokok di beberapa kabupaten terdekat seperti Buton Selatan, Buton, dan Kabupaten Buton Tengah. Minimnya stok tentu akan berdampak pada kenaikan harga barang. Contohnya telur ayam ras yang kini harganya melambung di atas Rp60.000 per rak, bahkan tertinggi ukuran jumbo dibanderol mulai Rp68.000 hingga Rp70.000 per rak. Menanggapi naiknya salah satu kebutuhan pokok masyarakat tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Bau-Bau Laode Ali Hasan menyebutkan kenaikan harga telur bukan saja di Kota Bau-Bau namun dari daerah penyuplai Sulawesi Selatan. Menurutnya, kenaikan harga dari penyuplai akan berdampak pada daerah pengencer. Kalau langkah yang kami lakukan ini bagaimana caranya? Pertama itu menjaga stok kebutuhan masyarakat tetap ada, kemudian bagaimana distribusi barang yang dari Makassar maupun dari Surabaya tetap dia lancar masuk ke Bau-Bau. Seperti itu yang kami lakukan karena memang yang terus terang saja sekalipun itu mungkin harganya tinggi tetap ada, supply itu tetap kita jaga dari daerah. Ali Hasan mengakui banyak rumah makan, warung hingga pengusaha kue mengeluh naiknya harga telur ini. Pasokan telur lokal jumlahnya terbatas, tidak sebanding dengan permintaan pasar, apalagi Bau-Bau menyuplai beberapa daerah terdekat di Kepulauan Buton. Demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan telur ayam, pihaknya intens berkomunikasi dengan distributor telur untuk menjaga pasokan dan distribusi barang sehingga harga yang saat ini sudah mencekik masyarakat tidak semakin naik. Ali Hasan
menyebutkan ada 3 peternak lokal di Bau-Bau yang cukup andil dalam menyuplai kebutuhan telur di daerah, namun karena harga pakan terlalu mahal membuat pasokan terbatas. Soal intervensi pemerintah melalui operasi pasar, Perindak bakal melihat perkembangan harga hingga 3 pekan depan. Jika harga terus melonjak dan pasokan terbatas dari daerah penyuplai, pihaknya akan menggelar pasar murah. Namun demikian, informasi terakhir yang ia peroleh, pasokan dan harga telur ayam dipastikan membaik pekan depan sehingga dipastikan harga telur akan kembali normal. Kadis Perindak juga menepis kenaikan harga telur di Bau-Bau karena faktor bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Menurutnya kenaikan harga telur ayam di Bau-Bau karena daerah penyuplai menaikkan harga telurnya. Di samping itu minimnya stok telur lokal karena mahalnya pakan ayam petelur. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Muniansyah menyebutkan pentingnya pendidikan ekstrakurikuler dalam menyiapkan generasi emas bangsa. Selengkapnya, reporter Hairul Mulku melaporkan. Itu adalah fitur-fitur yang apabila dihidupkan atau diaktifasi, itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi lebih unggul dari yang lain yang tidak mengaktifasi. Makanya Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Muniansyah mengharapkan semua pelajar di bangku sekolah untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Menurutnya, ekstrakurikuler merupakan jalan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan seseorang sebagai bekal mencapai kesuksesan di masa mendatang sebagai generasi penerus bangsa. Laode Ahmad Muniansyah saat menghadiri pembukaan pendidikan dan pelatihan dasar Palang Merah Remaja PMR SMA Negeri 1 Bau-Bau Kamis menyebutkan, jika dianalogikan layaknya smartphone, setiap anak telah terlahir dengan banyak fitur, namun memerlukan dorongan yang tepat untuk mengaktifkannya. Salah satunya dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut. yang juga diadopsi oleh PMR, itu adalah fitur-fitur yang apabila dihidupkan atau diaktifasi, itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi lebih unggul dari yang lain yang tidak mengaktifasi. Makanya bersyukurlah adik-adik sekalian dalam memilih satu jalan yang terbaik untuk mengaktifasi kemampuan diri. Pramuka juga menjadi salah satu cara. Berorganisasi di OSIS juga menjadi salah satu cara agar semua potensi diri itu teraktifasi. Karena Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, untuk menjadi manusia unggul di abad sekarang sampai abad yang akan datang, itu paling tidak harus ada 4 yang benar-benar melekat dan aktif dalam diri seorang, yang biasa disebut dengan 4K: kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Di tempat yang sama, Ketua PMI Cabang Kota Bau-Bau Yulia Widiarti menyebutkan, sesuai dengan ADART, PMI Cabang Bau-Bau harus membentuk relawan-relawan kemanusiaan, yakni KSR, PMR, relawan donor darah, dan tenaga relawan. Sehingga dengan terbentuknya PMR Wira di SMA Negeri 1 Bau-Bau ini dapat melengkapi relawan-relawan yang ada di PMI Bau-Bau. Harapannya setelah adik-adik ini mengikuti diklat, adik-adik sudah mempunyai dasar, karena adik-adik itu adalah kekuatan kami di PMI yang bisa mensosialisasikan, yang bisa menjadi contoh kepada orang lain, menjadi role model bahwa kami loh orang PMI, seperti ini yang kami lakukan. Diketahui jumlah siswa SMA Negeri 1 Bau-Bau yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar PMR sebanyak 48 orang yang didominasi oleh pelajar perempuan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Puluhan narapidana dan petugas lapas kelas 2A Bau-Bau jalani tes urin sebagai bentuk komitmen pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kembali Wade Nurliani melaporkan. Satu persatu petugas lapangan lapas kelas 2 Bau-Bau bergantian menuju kamar mandi untuk mengisi pot khusus dengan urin masing-masing. Tuntas petugas disusul para narapidana atau napi, khususnya yang tersandung kasus narkoba. Seluruh sampel air seni disetor ke BNNK Bau-Bau untuk diperiksa apakah terdeteksi menggunakan narkotika atau tidak. Hasil sementara, dari 36 sampel petugas lapas seluruhnya dinyatakan negatif narkoba. Begitupun dengan narapidana, dari 30 sampel yang diperiksa juga hasilnya negatif. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP Lapas Bau-Bau Burhanuddin mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka menindaklanjuti temuan 2 napi dalam lapas yang kedapatan menguasai narkotika jenis sabu serta arahan kantor wilayah. Dalam kegiatan tersebut juga menggandeng dan melibatkan BNNK serta Polres Bau-Bau. Kita
menggandeng BNN, kemudian dari Satu Partner Kanwil datang untuk tes urin pada petugas-petugas, khususnya petugas yang di lapangan. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sesuai arahan kantor wilayah lanjut Burhanuddin, napi yang menjadi prioritas tes urin adalah warga binaan kasus narkoba. Alat tes sendiri yang digunakan didatangkan langsung dari kantor wilayah, jumlahnya sekitar 200 buah dan akan digunakan secara berkala seluruh petugas dan warga binaan. Pelaksanaan tes urin berlangsung selama 2 hari, 31 Agustus dan 1 September. Burhanuddin menegaskan bagi napi yang terbukti menggunakan narkotika bakal diberi sanksi tegas. Selain menempati blok hunian khusus atau dikirim ke lapas Kendari, hak-hak warga binaan bersangkutan akan dicabut mulai dari asimilasi, cuti bersyarat, remisi hingga pembebasan bersyarat. Sementara bagi pegawai lapas sanksinya juga bertahap, terbukti menggunakan narkoba akan diberikan punishment oleh pimpinan. Lanjut Kepala KPLP, pelaksanaan tes urin bagi seluruh napi dan petugas lapas menjadi rutinitas tahunan, bahkan tahun ini sudah ketiga kalinya dilaksanakan. Tes urin ini juga merupakan bentuk penguatan komitmen dan peningkatan integritas petugas dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, Kepolisian Resor Bau-Bau melalui Satuan Fungsi Satfung Bagian Sumber Daya Bak SDM melakukan tes kesamaptaan jasmani TKJ guna mengetahui kemampuan fisik anggota Polri dan termasuk anggota ASN di lingkungan Polres Bau-Bau. Kegiatan 6 bulan sekali tersebut digelar di halaman Mapolres Bau-Bau yang diikuti oleh seluruh personil baik dari jenjang perwira, bintara, serta personel Polsek jajaran. Sebelum melaksanakan 5 jenis tes tersebut, personil Polres Bau-Bau wajib melakukan pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh tim Dokes Polres Bau-Bau untuk memastikan kondisi kesehatan para personil. Kapolres Bau-Bau KBP Erwin Pratomo melalui Kabak SDM Polres Bau-Bau Kompol Anwar mengatakan kegiatan TKJ ini dilaksanakan secara berkala. Ini bertujuan mengukur kemampuan fisik para personil serta memelihara kesehatan agar selalu siap menjalankan tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ia menyebutkan tes kesamaptaan jasmani ini meliputi lari 22 menit, push up, sit up, pull up, dan lari shuttle run. Selain aspek mental dan akademis, TKJ ini juga dinilai dari aspek jasmani. Karena itu diadakan TKJ setiap 6 bulan sekali sebagai bagian dari program Polri untuk menjaga kesiapan, stamina, serta kesiapan personil Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepolisian. Diharapkan dengan adanya kegiatan tes kesamaptaan jasmani TKJ ini dapat menjaga kebugaran jasmani personil agar tetap prima sehingga dapat mengemban tugas kepolisian dengan maksimal. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tekan harga telur ayam Perindak Bau-Bau upayakan jaga stok dan distribusi barang. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse menyebutkan pentingnya pendidikan ekstrakurikuler dalam menyiapkan generasi emas bangsa. Demikian warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.